di sini saya akan membuat tutorial untuk menginstal tools untuk melakukan decompiling. Jadi ketika sebuah aplikasi itu kita build dan kita compile, nah kita ingin reverse gitu ya, kita ingin melakukan decompiling. Nah, itu membutuhkan beberapa tools. Salah satu dari tools-tools yang ada itu ada tools yang menggunakan GUI. Nah, tools yang menggunakan GUI ini ada dua yang paling banyak, yaitu dengan menggunakan AIDA Pro dan Ghidra. Nah, sebenarnya ada juga yang tidak menggunakan GUI, jadi tidak menggunakan graphic user interface ya, jadi lebih berbasis CLI, tapi itu akan lebih sulit lagi dengan menggunakan GDB biasanya. Nah, ada dua yang umum di sini. Nah, untuk menginstalnya bagaimana? Di sini ada dua, AIDA Pro sama Ghidra. Nah, untuk Ghidra sendiri ini merupakan tools open source, jadi teman-teman itu bisa install secara gratis dimanapun. Ya, ini di OS Linux only ya, di Ghidranya. Nah, kalau tidak sendiri itu dia biasanya memang untuk Windows. Jadi kalau ketika kita ingin menggunakan di Linux, nanti kita bisa menggunakan tools lagi namanya Wine. Itu nah, AIDA Pro ini sendiri itu berbayar. Nah, oke. Tapi gimana caranya untuk menginstalnya? Itu kita bisa install dengan link ini. Saya coba contohkan dulu yang AIDA Pro ya. Oke, setelah terbuka di sini kita bisa lihat ya, buat ukurannya itu sekitar 300 MB-an. Nah, teman-teman tinggal download aja. Setelah itu nanti akan muncul di download teman-teman ya. Sini saya udah download 300-an MB. Teman-teman tinggal klik kanan lalu ekstrak ya. Setelah ekstrak muncul folder, tinggal buka. Dan sini ada banyak sekali file-file resource-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang type-nya application ya. Ada IDA aja sama IDA 64. Nah, kalau IDA aja itu biasa buat melakukan decompile pada binary di 32 byte. Tapi kalau untuk 64 bytes-nya dan ini bisa 32 juga, kita bisa menggunakan AIDA 64. Tinggal klik aja dua kali, klik kiri dua kali, mouse. Sini ada muncul error, biarin aja, kita silang. Oke, udah selesai, kita oke. Sini kalau teman-teman baru buat nanti klik new aja ya. Oke, udah selesai. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja binary atau file executable yang pengen teman-teman decompile gitu ya. Sini saya ada namanya cal. Oh ya, untuk IDA dan Ghidra sendiri itu tools untuk decompile pada binary di OS Linux maupun Windows ya. Kalau untuk OS mobile itu beda lagi. Oke, di sini udah muncul ya. Biasanya kita masuk ke main dulu ya. Ini buat tampilannya gitu. Untuk melihat pseudocode-nya, nah tadi kan di sini pseudocode-nya ya, atau bahasa C-nya yang udah di compile gitu. Nah, buat default pertamanya itu nggak ada, jadi kayak gini aja. Nah, buat lihat pseudocode-nya bisa klik view ya, open subviews. Ya, di sini ada generate pseudocode atau shortcut-nya itu F5. Kita klik dan sini baru muncul gitu ya. Oke, itu buat kita install di Windows ya. Kalau selesai, kalau mau nggak di save don't pack data ya, dan yang bakal hilang semua ya nggak apa-apa. Oke, tadi kita praktekin buat penggunaan di Windows ya. Kita ekstrak, habis itu double klik di AIDA 64exe. Nah, untuk Linux itu sama, kita ekstrak aja, habis itu kita bukan double klik lagi tapi kita pakai wine ya, AIDA 64exe. Sini saya udah contohkan ya, saya udah buka VM-nya. Oke, teman-teman tinggal masukin aja tadi hasil downloadnya.
Setelah itu nanti muncul di sini ya file zip-nya. Tapi sini saya udah nggak ada file zip-nya, tinggal folder yang udah diekstrak. Nah, kan nanti kalau zip-nya tinggal unzip aja. Ini ya. Setelah itu enter, nah nanti muncul foldernya, folder yang udah di unzip. Ya, setelah itu tinggal masuk aja. Dan sini tampilan sama persis kayak yang tadi ya di sini. Ya. Nah, teman-teman tinggal pakai tools namanya Wine untuk menjalankan file binary yang executable itu defaultnya di Windows. Teman tinggal pakai Wine lalu cari IDA 64 atau ketik aja IDA 64 tab. Oke, udah selesai, teman-teman tinggal enter. Itu aja install. Langsung otomatis menginstal dan menjalankannya. Oke, sama kayak tadi ya, kita oke, kita new sama ya. Nah ini oh ya, tadi sebelumnya juga di sini defaultnya itu all nouns file extensions ya. Nah kalau buat file-file yang tidak diketahui bisa pencet all files saja. Oke, di sini ada banyak ya, ini 6 TLL dan sebagainya. Ini karena saya pernah pakai idanya di pad ini ya. Teman-teman bisa buka aja binary langsungnya. Di sini namanya cal. Oke, nah di sini tampilan kayak tadi ya. Sama kayak misal belum muncul pseudocode-nya, tinggal dimunculin aja. Oke, itu aja buat caranya ya. Oke. Oh ya, untuk ini tadi yang saya contohin itu kan kita mainnya di Linux distro Ubuntu ya. Kalau teman-teman nanti menggunakan Kali Linux itu bisa juga ya, caranya sama, tinggal masukin aja. Makanya sini kenapa saya pakai Linux ya, karena mau menggunakan distro di Ubuntu maupun distro pada Kali Linux itu bisa aja. Oke, yang kedua di sini pakai Ghidra ya. Ghidra ini open source, teman-teman tinggal download aja. Ya, untuk caranya itu defaultnya kan Ghidra itu di Linux ya. Teman-teman tinggal pakai cara ini buat Ubuntu ya, distro Ubuntu. Kalau di Kali Linux itu beda lagi, pakai cara kayak gini ya. Kita coba yang di Ubuntunya. Di sini saya udah install ya, saya coba uninstall dulu. Jadi di sini saya udah ada tutorial juga buat uninstallnya ya, karena kadang kalau kita install sesuatu kita nggak tahu cara uninstallnya itu repot itu. Nah, di sini dia udah muncul gitu ya. Saya coba uninstall dulu. Oh iya, kalau bisa gitu ya, setidaknya itu yang saya lakuin kalau mau menginstall sesuatu, itu pastiin lagi buat nyari cara buat uninstallnya, karena jujur itu sangat membantu ya, terutama kalau masih pas kita install itu ternyata error dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini tinggal aja ya. Oke, ini buat cara uninstallnya kayak gini ya. Nah, setelah berhasil dihapus, teman buat install lagi, tikin aja perintah ini, tinggal disalin ya. Oke, mungkin saya pause dulu ya biar lebih cepat. Oke, di sini saya pause aja buat PT installnya. Langsung aja kita download ya. Oh ya, buat kenapa tadi kita pakai ini ya, kenapa kita update dulu gitu, karena untuk Linux sendiri kalau belum diupdate itu terkadang kita suka error, makanya kita update dulu. Tapi berhubung ini sangat lama ya, saya jaringan estimasinya 19 menit, jadi saya langsung install aja gitu. Kebetulan sini nggak error, kalau error kita harus update dulu gitu. Oke, kalau udah selesai dia bilang udah diinstal gitu ya, disitu tinggal jalanin dengan perintah Ghidra. Sama kalau di Kali Linux juga jalan ini pakai Ghidra.
dia langsung ngebuka ya. Tunggu beberapa saat. I agree. Oke, ini ada tips-tipsnya ya buat tutorialnya. Kita bisa close saja. Nah, di sini ya, ada buat awalannya. Kita hapus saja. Sini ya buat katanya kita nggak punya project aktif. Kita harus buat dulu ya projectnya kalau di Ghidra ini. Ya, kita new project. Itu pilih ya non share projects. Oke, nama projectnya misal saya pakai nama saya aja gitu ya. Oke, kita finish. Nah, ini namanya. Teman-teman tinggal buka aja. Kalau gitu pencet ini icon naganya. Oke, kalau udah di sini teman-teman klik aja i ya. I atau di sini import file. Oke, kalau udah di sini cari buat binary-nya gitu ya. Bisa kita pakai apa gitu ya. Oke, dia terdeteksi 64 bit ya. Tanya pengen dianalisis gak? Dianalisis, kita analisis aja. Oke. Oke. Ya, sini tadi kalau ada loadingnya kita tungguin dulu sampai selesai. Situ kalau udah baru bisa kita bisa coba lihat-lihat. Sini ada di sebelah kiri ada functions, ada banyak kayak functions. Di sini pilih aja yang pertama biasa main gitu ya. Nah, di sini sebelah kanan ada hasil di compile untuk bahasa C-nya gitu. Oke, oh ya tadi mungkin belum jelasin lebih lanjut. Jadi ini dua tools ini itu gua ya jadi graphic user interface. Jadi teman-teman seperti yang lihat sini itu gampang buat tampilannya, nggak klik-klik aja. Nah, kalau buat tools di compile yang berbasis CLI ya gitu, command line interface, itu bisa kita gunakan GDB. Nah, itu lebih apa ya, mungkin agak lebih susah juga buat awalnya. Jadi kalau saran saya bisa coba mulai dengan tools-tools ini gitu ya, bisa dipilih gitu ya. Oh ya, kalau misalnya saran, kalau saya sendiri itu biasa lebih suka main di Hydra, tapi ada juga yang bilang dan memang dia itu bukan orang biasa gitu ya. Dia memang jago di PWN maupun di reverse engineering gitu. Dia bisa bilang katanya pakai AIDA karena ada beberapa hal yang di IDA itu muncul sedangkan di GIDA itu nggak muncul. Nah, saya belum belajar lebih lanjut buat menggunakan IDA, tapi mungkin suatu saat nanti kalau memang itu lebih baik kita akan pelajari gitu. Ya mungkin itu aja buat caranya.